iman itulah. Itu simbol-simbol yang ada dayanya, tapi bahasa gampangnya, air suci itu akan menjadi berdaya kalau Anda punya iman. Jadi yang mengaktifkan daya itu iman kita, iman Anda. Dalam bahasa yang lebih ekstrim, bahkan tanpa hal seperti itu, kalau Anda punya iman, kuasa jahat ya pergi juga, bahkan tanpa air suci, tanpa barang-barang seperti itu. Jadi jangan dipahami bahwa itu bersifat mekanis. Pokoknya asal ada air suci, dikasih air suci, minggat. Tapi kalau kamu nggak beriman, ya yang minggat kamunya. Nah gitu. Gitu ya. Apakah jika romonya sendiri yang unclean, artinya hidupnya tidak benar, apakah pemberkatan yang dilakukan oleh romo ini punya kuasa? Ya, ini memang problematis, tapi gereja memberi jawaban kepada kita bahwa ex opere operato. Jadi, bahkan sakramen sekalipun, sakramen ya, kalau pemberkatan air suci kan sakramentali, itu dayanya datang dari kuasa Tuhan Yesus. Seperti tadi sudah Pastor Yandi juga tegaskan ya. Jadi bukan dari Romo, Romo itu mengalirkannya saja. Maka seharusnya sebagus-bagusnya romonya atau pastornya tidak berdosa. Dalam arti ya clean ya, bukan unbid. Tapi bahwa manusia itu kadang juga ada salahnya, gereja mengatakan bahwa daya sakramen dan sakramentali tidak bergantung pada kesucian pelayannya, yaitu imamnya. Bahasa simpel, jadi kalau imammu itu misalnya hidup tidak suci, air suci yang dia berkati tetap berdaya karena mengalir dari Tuhan Yesus melalui kuasa tahbisannya. Demikian. Itu Bukan dari ajaran. romonya, itu dari kuasa Betul, tabisan. betul, Seperti ajaran Yesus mengenai para ahli Taurat. Kalian boleh betul. dengarkan ajarannya, jangan ikuti perbuatan. Itu dia. Itu Tepat ya. sekali, Pastor Yandi. Demikian ya. Apakah patung yang sudah rusak bisa dimasuki oleh roh jahat? Jadi patung yang sudah pernah diberkati rusak. Bisa Berarti dimasuki oleh roh sudah pernah diberkati. Yang penting kata kuncinya pernah diberkati. Tidak bisa. Jadi mau patungnya rusak, mau patungnya hancur, tapi kalau itu sudah pernah diberkati, berarti tadi saya katakan dikuduskan. Kudus itu kados. Kados itu dikhususkan penggunaannya untuk Allah, atau bahasa Jepangnya tadi disegel. Jadi roh jahat manapun yang paling kuat tidak mungkin bisa masuk karena itu sudah disegel khusus untuk penggunaan pemuliaan kepada Allah. Tadi kita ingat di Benedictionibus nomor 11 bahwa pemberkatan mengusir kuasa jahat. Jadi kalaupun patungnya itu cacat dan sebagainya tidak mempengaruhi berkatnya karena berkat tidak dipengaruhi oleh hancurnya yang fisik itu. Demikian. Apakah rumah yang sudah diberkati hanya karena penghuninya banyak dosa, lalu setan bisa masuk lagi ke situ? Tentu saja, karena pintu setan salah satunya tadi ingat dosa, itu pintu pertama, terutama dosa mortal. Jadi dalam bahasa gampang, dalam bahasa Jepang nih ya, kalau diberkati kan berarti disegel dari kuasa jahat. Tapi kalau Anda berdosa, segel itu Anda buka. Nah ini konsepnya begitu ya. Berdosa terutama dosa mortal itu membuka segel. Jadi kalau rumah diberkati, tapi orang berdosa, tadi 4 pintu dosa terutama mortal, okultisme itu yang sangat kuat, jadi Anda itu melakukan ritual-ritual yang aneh-aneh itu, maka berkatnya dalam bahasa tanda petik batal. Yang sudah diberi, saya pakai bahasa gambaran ya, yang sudah diberi benteng oleh Tuhan itu, bentengnya Anda runtuhkan sendiri dengan perbuatan dosa dan dengan perbuatan okultisme. Sekali lagi ini saya pakai bahasa gambaran, tidak harafiah demikian, tapi untuk menggambarkan Anda memahaminya secara lebih mudah. Jadi kalau orangnya berdosa bagaimana? Ya berkatnya batal gitu, terbatalkan Anda yang meruntuhkan berkat itu. Demikian. Saya pikir teman-teman bisa dengar khotbah saya tentang Bileam. Bileam itu dibayar untuk mengutuk orang Israel. Tapi dia tidak bisa karena Tuhan mengutus dia untuk memberkati. Tapi begitu orang Israel sendiri berdosa, maka mereka jatuh. Itu. Selama mereka tidak berdosa, tidak dapat kutukan. Seperti itu. Itu ada di khotbah saya di channel saya. Boleh dengar promosi sedikit ya. Pastor, bisa diumumkan channelnya, Pastor? Channel saya namanya Johannes Yandi Buntoro. Bisa dilihat di khotbah di situ. Johannes Yandi Buntoro. Kita promosikan dulu ya, Pastor ya. Nah, iya, silakan nanti ke channel Pastor Yandi, Johannes pakai C, Johannes Yandi Buntoro.
Judul khotbahnya adalah ketika keledai